Dan kalau bagi saya teman-teman, tidak masalah sama sekali Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Olimpiade, karena memang dari awal saya sama sekali tidak punya ekspektasi ataupun harapan agar Timnas Indonesia U23 bisa lolos dan bermain di Olimpiade. Apalagi target awal dari federasi adalah agar Timnas U23 bisa lolos dari fase grup. Dan saya juga ingin agar Timnas Indonesia U23 minimal lolos dari fase grup. Dan yang lebih penting lagi, agar para pemain mendapatkan pengalaman yang berharga bertanding melawan Qatar, Australia, dan juga Yordania di fase grup. Ternyata di luar ekspektasi, Timnas Indonesia U23 bisa lolos sampai ke babak semifinal dan hampir saja lolos ke Olimpiade. Dan saya terusik dengan penalti yang diberikan oleh wasit asal Prancis berusia 35 tahun ini, Francois Letizia ini. Mestinya dia tidak membuat suatu keputusan kontroversial. Ya, sayang memang tidak ada VAR di sana, dan apa yang dilakukan oleh Witan Sulaiman untuk bisa menggagalkan serangan balik yang sangat cepat dibangun oleh Gini ya ke pertahanan kita. Dia mengambil Agassi Mebah ini itu masih di luar kotak penalti. Itu yang membuat juga Sintayong geram, ya, marah dengan keputusan ini. Itu di awal, ya, dan dengan yakin sekali Letizia ini langsung menunjuk titik putih. Inilah awal bencana bagi tim nasional kita. Ya, memang di awal-awal kita mendapatkan tekanan, tapi kita juga bermain dengan penuh rasa percaya diri. Anak-anak sudah tampil maksimal. Kalau tidak ada penalti ini, tentunya pertandingan akan lain. Bisa aja pertandingan akan berlanjut ke babak pertambahan waktu 2 kali 15 menit, dan juga bisa saja terjadi adu penalti. Bahkan bukan cuma satu kali. Letizia ini memberikan hadiah hukuman penalti. Juga di babak kedua, kalau nggak salah di menit 76, bagaimana juga Agassi Mebah masuk ke dalam kotak penalti, dan Alfreanda Dewanga coba untuk bisa menggagalkan ini dengan mengambil bersih tackling untuk mengambil bola, dan jelas ada bola yang kena di sana, tapi posisi badan dari Agassi Mebah itu memang agak terjadi wajar karena memang ada blok yang dilakukan oleh seorang Dewanga. Dia tidak mengambil dengan kasar tuh dari belakang, tapi ini kelihatan sekali dalam tayang ulang. Saya coba untuk memutar terus, ya, dua penalti ini, baik penalti dari Witan dan juga dengan Dewanga, dan semua bersih. Artinya juga ada kontroversial yang terjadi dengan keputusan wasit ini. Gitu. Itu jangan dilihat game to game, karena game to game itu yang namanya sepak bola itu ada ups and down-nya. Dan saya berikan contoh begini ya. Tidak ada yang namanya pemain memenangkan kompetisi, tidak ada. Adanya tim. Tim itu terdiri dari kepelatihan, manajemen, dan lain sebagainya. Kalau hanya pemain saja memenangkan liga, niscaya PSG sudah juara Liga Champions 7 kali berturut-turut. Jadi kalau kalah, siapa yang harus tanggung jawab? Begini. Justin Hubner yang blunder? No. Gini. Atau Marcelino yang dituduh egois? Saya berikan gini. Tidak ada proteksi loh pada pemain. We win as a team and we lose as a team. Kita menang sebagai tim dan kalah kalau sebagai tim. Kalau menang, kecenderungannya nih sekarang, itu menang karena Sinteyong. Tapi kalau kalah karena salah pemain. Karena blendernya Justin Hubner. Karena egoisnya Marcelino. Itu kan fakta juga yang beredar. Yang saya mau luruskan. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Karena satu, Jordi Amat, Sandy Walsh, naturalisasi dan diaspora ya jumlahnya. Elkan Bagot, Sain Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Tom Haye, Ragnar, Martin Paes sekarang masuk, akan ada lagi. Ya, ada 12 pemain. Begini. Artinya, apakah cuma Sinteyong yang bisa bikin bagus? Yang ketiga, poin ketiga adalah, ada lagi yang ngomong kayak gini, Timnas Indonesia ini bagus karena ada tambahan pemain naturalisasi. Bukan karena Sintayong lah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Sintayong latih, ada pemain naturalisasi jadi bagus. Jadi bagusnya ini karena pemain naturalisasi, bukan karena racikan dari Sintayong. Ada komentar kayak gitu. Terus disambung lagi, berarti kalau misalkan bukan Sintayong, bagus juga dong. Pertanyaannya kayak gitu. Ya gue ngejawab lagi, gue ngejawab depan TV. Sekarang gue ngejawab depan kamera gue. Gue bilang ya bener. Mau siapapun yang ngelatih, kalau kualitas pemainnya bagus, ya bisa bagus juga gitu. Nggak Sintayong pun bisa bagus, bener. Gue sepakat akan hal itu.
Terus dengan itu Sintayongnya dipecat diganti sama yang lain. Ya kan nggak juga dong. Masa gara-gara timnas jago karena tambahan pemain naturalisasi. Berarti kalau bukan STY itu bisa juga. Ya udah kita ganti STY. Kayak kan nggak gitu. Masa tiba-tiba orang ada kontrak diganti. Kan intinya apa? Intinya itu timnasnya bagus. Intinya kan itu. Timnasnya bagus. Mau ngapain kita udah ada pemain bagus, pelatih bagus, timnasnya bagus, tiba-tiba so ide diganti dengan pelatih baru. Kalau bagus. Kalau nggak bagus, itu kan menjadi PR lagi. Jadi silakan berpendapat. Oke, menurut Anda misalkan timnas bagus karena tambahan pemain naturalisasi. Kalau pemain jago, tapi pelatihnya nggak bisa menempatkan di tempatnya atau nggak bisa meracik untuk mengembangkan melebihi kemampuan si pemain itu, ya nggak jalan juga. Jadi pemain jago harus dibarengi dengan pelatih jago. Kalau pemain doang yang jago, pelatihnya nggak akan jalan juga. Kalau pelatihnya jago, pemainnya nggak, ya nggak akan jalan juga. Sintayong selama ini dikasih pemain yang nggak jago-jago amat. Nggak akan jalan, harus bersamaan, harus beriringan. Oke? Bukan karena dapat pemain naturalisasi terus tiba-tiba Sintayongnya diganti, ini udah aneh banget menurut gue. Terlalu absurd. Itu menurut gue. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Tiru timnas Indonesia, Malaysia mulai gencar berburu pemain keturunan. Malaysia mulai aktif berburu pemain keturunan. Kali ini mereka menemukan ikatan keturunan Malaysia pada salah satu pemain Liga Premier Inggris, EPL, yakni Elliot Morgan Thorpe di Luton Town. Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Moamin menetapkan pedoman ketat bagi setiap pemain warisan yang ingin mewakili Malaysia. Hal itu berkaitan dengan upaya naturalisasi dari Malaysia. Warisan atau tidak, jika dia, manajer tim sepak bola Malaysia, Kim Pan Gon, menganggapnya terbaik, pilihlah. Jika menurutnya Stuart Wilkin lebih layak dari pemain lain, maka dia juga dipanggil, ujar dia seperti dilansir Makan Bola, dikutip Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Thorpe sendiri dikatakan merupakan pemain kelahiran Wales Malaysia yang saat ini memimpin lini tengah Luton Town dan telah bepergian dengan beberapa akademi terkemuka di Inggris. Pemain dengan usia 23 tahun itu dinilai bisa bermain di sejumlah posisi menyerang seperti gelandang, serang dan juga beberapa kali dimainkan sebagai bek sayap. Menurut laporan Future Talents, Elliot memiliki hubungan darah dengan Malaysia melalui nenek kandungnya namun masih bisa mewakili Wales karena ikatan dengan ibunya. Pemain kelahiran Hinchingbrook, Inggris ini pernah bermain bersama tim Wales U21 selain beberapa kali bermain bersama tim tersebut musim ini. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga berfokus pada naturalisasi pemain seperti yang terjadi pada Kelvin Verdong dan Jens Raven. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan bahwa setelah selesai menangani status kewarganegaraan PAS, pihaknya akan segera menuntaskan proses naturalisasi Verdong dan Raven. Kedua sosok tersebut merupakan pemain asal Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia. Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Kelvin Verdong pemain NEC Nijmegen dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, ujar Erick dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Hingga saat ini, proses naturalisasi yang paling sering terdengar adalah Verdong. Sebelumnya, pemain keturunan Meulaboh, Aceh itu, mengaku sedang menjalani proses naturalisasi. Hal itu disampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Kalau aku jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang. Jadi sekarang menunggu bagaimana prosesnya, ungkap Verdong. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan aku bisa bermain untuk timnas Indonesia, tapi kita sekarang sedang mengurusnya, lanjut pemain NEC Nijmegen itu. Terkait naturalisasi Verdong, Sintayong menyebutkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu berpotensi dapat membela timnas Indonesia dalam kurun waktu sekitar 2 bulan lagi. Kelvin Verdong memang sedang berusaha dinaturalisasi. Mungkin kalau cepat Juni sudah selesai. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik, jadi sangat membantu timnas Indonesia, ucap STY. Sedangkan, Raven yang masih berusia 18 tahun dilaporkan memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini,
Pemain kelahiran tanggal 12 Oktober tahun 2005 itu sedang memperkuat Dordrecht U21 dan berposisi sebagai penyerang tengah. Sementara itu, Erik menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain tidak akan dilakukan secara membabi buta. Saya belum bicara mengenai penambahan pemain naturalisasi dengan Shin Tae-yong, karena kita masih fokus proses naturalisasi yang hari ini saja, kata Erik. Selanjutnya, begini reaksi Bung Towel, saat timnas Indonesia U23 kalah lawan Gini. Bung Towel atau Tommy Welly merasa tidak emosi, usai timnas Indonesia U23 kalah melawan Gini U23 di babak play-off Olimpiade 2024. Garuda Muda kalah tipis 0-1 di babak play-off di Clairefontaine, Perancis, pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Bung Towel merasa apapun hasilnya, pencapaian Indonesia untuk meraih tiket Olimpiade 2024 sudah cukup istimewa. Meskipun, kata Bung Towel, timnas Indonesia kalah dengan wakil Afrika yang notabene merupakan tim kuat. Bung Towel mengatakan, timnas Indonesia sampai semifinal Piala Asia U23 hingga babak play-off Olimpiade 2024 sudah luar biasa. Menduduki ranking 4 Piala Asia U23, lalu harus play-off lagi dengan melawan wakil Afrika, saya pikir sudah melampaui pencapaian, kata Bung Towel di salah satu televisi swasta. Jadi apapun itu sebetulnya apresiasi tetap buat timnas Indonesia, kata Bung Towel. Lolos dan tidak lolos Olimpiade, karena lawan menurut Bung Towel juga mempunyai kualitas yang sangat bagus. Jadi, kata Bung Towel, tidak gampang melawan Gini, apalagi timnas Indonesia tidak diperkuat materi lengkap terutama di lini belakang. Rizky Ridho nggak ada, Justin Hubner nggak ada, Elkan Bagot masih misteri. Kalau babak pertama timnas Indonesia ketinggalan 0-1 karena penalti itu eros saja, jadi not bad lah, kata Bung Towel. Bung Towel juga mengatakan, bahwa timnas Indonesia U23 cenderung mainnya bertahan, sesekali serangan balik bagus, cuma dari serangan balik agak susah, timnas Indonesia agak susah. Kehebatan timnas Indonesia adalah serangan balik, tapi kelemahannya sama, katanya. Jadi, penalti penyebab timnas Indonesia kalah, menurut Bung Towel itu kan berawal dari serangan balik, ada pelanggaran penalti. Tapi tetap untuk timnas Indonesia hingga sampai babak play-off, Sata tetap apresiasi, ujar Bung Towel. Sementara itu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bahkan hormat kepada pemain timnas Indonesia U23, meskipun kalah tipis dari Gini. Erick Thohir menyatakan perjalanan panjang dan pencapaian tim U23 Indonesia selama Piala Asia U23 2024, hingga babak play-off Olimpiade 2024 Paris melawan Gini U23 telah menorehkan sejarah baru. Ini menandakan, kata Erick Thohir sekaligus babak baru sepak bola Indonesia. Kita memang belum berhasil menginjak Olimpiade kali ini. Namun perjalanan panjang dan pencapaian yang ditorehkan para pemain, pelatih, dan ofisial timnas sejak Piala Asia, hingga playoff, ujar Erick Thohir. Hal ini menunjukkan, sepak bola Indonesia punya kualitas untuk tampil di Olimpiade, lanjut Erick Thohir.